benduran itu bukan sama supporter lain mah, jarang. Chaos kita paling klimaks itu di internal kita adalah maaf nih. Ada bom yang bakal kita ledakin. Saya Deddy Swastika dan saya ingin memperkenalkan kepada kalian berandalan-berandalan di tribun manapun mereka berada untuk membuktikan kepada kalian bahwa berandalan-berandalan seperti mereka tetap berakal, tidak ada omong kosong, tidak ada drama, tidak ada skenario. Salam supporter Indonesia. Jadi kita bagi tugas, yang namanya tanggung jawab ada 2 mas. Yang satu nanggung, yang satu yang jawab. Dia mau nyerang nih, saya tahan. Sampai ke sana udah. Jadi pertandingan belum selesai mas. Kita masih menang gitu kan. Kita masih menang kan, takutnya malah kena sanksi segala macam. Sebenarnya Perasaannya gimana sih? Pas Sogati berdiri itu pertama gimana? Pas Sogati berdiri itu yang saya tahu ya, setahu saya itu muncul dari, karena kita kan awalnya dari supporter liga apa, maksudnya klub lain ya. Mungkin karena memang kita klub lain maksudnya? Klub daerah lain. Liga 1 misalkan ada dari Jackmania, dari Viking segala macam. Jadi itu tuh wujud aja rasa prihatin kita, kenapa sih kita jauh-jauh ngedukung tim lain sampai ke Jakarta lah, ke Bandung, ke Malang segala macam. Ini loh maksudnya kita juga ada klub yang memang butuh perhatian kita gitu. Sedangkan di daerah sendiri ada. Iya. Kenapa kita acuhkan gitu tuh. Jadi sama aja kita mencintai orang lain tapi mengabaikan orang tua sendiri, Mas. Jadi kan dalam sekali, Mas. Dalam, Mas. Jawaban orang tua memang lebih dalam. Aduh, sebenarnya berawal dari situ sebenarnya kayak saya Omen Gopek. Dulunya ya enggak rival seperti kayak gini, Mas. Oh gitu. Kita di jalan kalau ketemu Kita di kadang jalan ya. berantem. Iya. Karena beda-bedanya ya, beda-beda background, beda-beda itu ya, beda dukungan. Beda dukungan ya. Iya. Dukung A, dukung B, dukung C Iya. tadi Iya. ya. Dan tapi malah karena pengalaman tersebut jadi sekarang kayak ngumpul nih malam, jadinya malah jadi bahan bercandaan kita masing-masing. Jadi kayak ya jadinya malah semakin akrab kayak gini. Bukan canggung. Canggung, jadinya malah enak. Itu orang-orang gila semua, Mas. Kita saya kira di sini, main di Majalengka atau Bima. Itu habis pertandingan tuh nggak pulang. Pulangnya nanti 2 hari ke depan. Karena pasti ada yang diurus. Karena pasti ada yang Ada aja. Dan ini kelewatan. ya, dan ini 3 orang ini, orang-orang yang entah besok yang lain bilang Minpeng Urus ini. ikut sini, udah selesai belum, udah pindah ke sini. Udah kapan saya pulang kan. jadi orang tua juga nanya gitu. Berarti gini, maaf. Berarti ini kepengurusannya cuma bertiga doang, Mas. Kepengurusan Bukan. Banyak. Sebenarnya kita pengurusan ada divisi masing-masing ya. ada, cuma makanya saya bilang tadi bagi-bagi. ada bagian masing-masing. Jadi kalau saya pernah ngomong sih, kalian bergerak untuk tetap menjaga api semangat teman-teman di komunitas kalian masing-masing. Grassroots arus bawah, kita yang ke atas. Itu karena kalau teman-teman ikut terlibat semua, nanti yang ada makin banyak kepala makin rancu nih, gitu kan. Apalagi kayak kita sering benduran itu bukan sama supporter lain mah, jarang. Tapi ya sama pemerintah setempat gitu kan. Kepolisian setempat gitu. Tapi untuk ngepres ke manajemen ada bagian sendiri nggak? Ada. Diawali. Sampai sekarang masih. Diawali beberapa orang, langsung misalkan udah waktunya gerak semua, turun semua. Gebrakan apa yang pernah dibikin untuk ngepres manajemen? Ya, yang datangin rumah itu. Datangin perusahaan, sama kita bikin malu manajemen sampai kita bentang banner ya waktu di Stadion Bima. Gara-gara waktu itu gaji belum dibayar. Mas. Tukang bakso aja bisa loh ngasih gaji kita cuma-cuma gitu kan. Minta gaji tukang bakso, bisa loh ngasih cuma-cuma. Ini kan manajemen kok nggak bisa gitu. Gebrakan cuma bukan cuma sih, gebrakan itu aja yang pernah bikin. Kita atau kasarnya. Nih, depan pintu disegel, pasang banner biar mereka nggak bisa keluar gitu. Ada nggak? Kalau kita pernah mau kayak gitu, cuma pernah, maksudnya se-ekstrim itu kasarnya gitu. belum. Kalau kayak gitu, cuma niat udah ada, cuma karena nggak punya kantor PSGJ. Jadi kita mau nyegel apa ini? Kalau rumah kan ada keluarga juga, Mas. Oh, PSGJ ini selama ini nggak punya kantor. Nggak punya. Terus mereka nganternya di mana? Di rumah masing-masing. Kadang dia ngumpul di rumah saya gitu. Lah, terus kalau untuk meeting point, untuk meeting masalah rapat,
untuk pertandingan besok, untuk ngumpulin pemain itu ya biasanya di rumah manajemen biasanya. Kalau nggak sambil latihan sore harinya. Gitu. Latihan sore itu. latihan sore sambil ngobrol. Nah, itu. Atau di tempat yang menganggap itu mesnya Padahal sih bukan. Padahal sih cuma rumahnya orang yang mau ya sok silakan pakai gitu kan. Ya itu Mas, kita pun ya sempet sih memikirkan loh ini kita punya sekretariat kok tim kita nggak punya gitu. Iya. Sempet kita dikasih karena waktu itu manajemen yang minta ke pemerintah daerah nggak dikasih Mas. Akhirnya kita yang minta dikasih. Cuma karena manajemen tidak bisa menjaga kepercayaan ini akhirnya diambil lagi. Nggak ditungguin. Kalau kayak ini kan ya ibarat kita rumah sendiri. Jadi ya kita jaga, kita bersihin, kita butuh apa. Nah, kalau yang manajemen siapa sih? Ya mereka orang sebutin nama juga nggak apa-apa. Pak, tolong dong Perhatikan. Ini loh mereka sampai jualan kopi, jualan apapun untuk menghidupin untuk ngidupin tim. Nama sampai sempat dijual nama saya Mas. Dijual nama Pak Sugati, nama saya, nama teman-teman sempat dijual. Ya silakan kalau itu untuk kemajuan sepak bola. Jadi nggak masalah. Itu untuk tim. Ya, tapi ternyata ya bagi hasil mereka orang. dinikmati sendiri. nggak pernah. Mereka yang makan nih, kita yang nyuci piring. Enak gak coba? Kasarnya nggak belum pernah tuh pernah kepikiran nggak untuk membuat sesuatu gebrakan yang dak gitu. Kita pernah dari waktu itu gitu. dari pasogatinya dak gitu yang bener-bener apa ya, yang bener-bener kasarnya udah deh lu daripada lu bermasalah terus pasogati bubarin sekalian aja deh. Nah tahun ini Mas, tahun ini kasarnya gitu loh. udah tahun ini kemarin ya Mas Rakornas kita menyatakan statement itu beberapa media di Cirebon sweep up berita kita hasil dari Rakornas kita di up oleh mereka. Yang terjadi apa? Kebakaran juga semua Mas. Karena ini kurang 2 nih ya, kurang 1 ya. Kurang 1 personil nih. Ini yang punya bahan dasar bom yang bakal diledakin di Cirebon tuh ya ada satu lagi orang. Tapi nggak usah disebut. Iya. Bukan bom teroris lo ya. Bukan. Kita supporter. Bukan bom molotov juga nih. Kita supporter. Bukan perusuh. Bukan perusuh yang menjeblokin enggak. Ledakan itu ledakan pembicaraan, ledakan pemikiran. Ledakan yang positif. Ledakan pemikiran. Yeah. Ledakan pemikiran yang tak gitu kan. Maksudku seperti itu. Iya. Yeah. Itu kita sampai itu kan akhirnya tahun ini kita bersikap kalau sampai masih tahun ini dipegang oleh dan antek-anteknya. Bukan kita tarik dukungan, kita mau tiarap. Terserah. Karena liga juga kan tanpa penonton, jadi sangat mendukung dengan program kita. Alhamdulillah. Ya padahal sih nggak munafik Mas, kita juga kalau PSGJ main pasti aduh mau nonton gitu kan. Sebenarnya terus seperti itu. Cuman ya kalau nggak kayak gitu ya ada kita beberapa tuntutan yang harus dipenuhin dulu baru kita bisa seperti dulu. Niat kita sebenarnya tujuan kita nggak ribet. Serahkan apabila sudah tidak mampu serahkan kepada yang lebih mampu. Nah, udah. Semua nih yang diserahin Mas Gopek gimana? Saya siap. Lahir batin saya siap untuk nerima dokumen PSGJ untuk mengelola, saya siap. Tuh, dengerin tuh. Dan itu yang di akad pertama dulu. Saya ngobrol sama si Magelang, Gedang itu cerita bahwa sampai mereka itu nyewa lapangan pun nggak mampu. Lapangan tuh disewain ke PLN All Star. Jadi ini PPSM ini nggak jadi main nih PPSM nih. Akhirnya PLN All Star ditungguin sama anak-anak. Ditungguin, didudukin stadionnya. Kami sih sendiri kan. Iya. Mereka pasang banner, biasanya kan kalau kita ada liga kan pasang banner tuh. Dia enggak pasang poster. Kayak band-bandan pang-pangan kayak gimana sih? Jadwal gitu, jadwal. Bukan jadwal. Ya, kayak kalau hari ini ada pertandingan. Pokoknya kayak gini tulisan. Minggu, PPSM vs mana? Tempel di perempatan. Itu versi underground-nya mereka. Versi underground-nya mereka seperti itu, terus akhirnya mereka ngurusin yang U17 atau berapa saya lupa. Itu Pangpel dipegang mereka. Apa dia bilang? Karena nggak ada yang ngurusin sama. Saya dengar ceritanya ini hampir sama Magelang itu hampir sama gitu loh. Bahwa yang di atas ini
udah nggak peduli lagi gitu loh. Iya. Udah nggak apa sih bola? Iya. Apaan sih? Gitu kasarnya gitu loh. Gue lebih cinta golf karena mencintai sesuatu olahraga dan olahraga daerah sendiri kadang dilupain gitu loh. Nah, justru kadang dia orang-orang yang di atas itu lebih mementingkan kepentingan pribadi. Itu kadang kepentingan yang umum kayak sepak bola itu kan udah mencakup kepentingan umum, Mas. Iya. Menurut saya hiburan rakyat. Dari semua kalangan pedagang, anak kecil, perempuan, lelaki itu pasti ada yang nonton bola. Bener. Ya, salah satu contohnya ya dari kita sendiri, Mas. Ibu saya usia 55 tahun, Mas. Masih sering nonton PSGJ. Kemanapun. Mau itu bentrok keadaannya, terserah. Pas lagi bentrok ada. Sampai klimaksnya orang tua saya, Mas. Stadion ditutup uji coba. Ibu saya naik pagar, Mas, usia 55 tahun. Naik pagar ibu saya loh. Usia 55 tahun. Rakyat kan? Nah, bener-bener rakyat gitu loh. Bahkan waktu PSGJ nggak boleh main di Stadion Ranggajati ini, itu siapa yang marah, Mas? Pedagang. Kata pedagang apa? Kalau PSGJ yang main enak, saya laris katanya. Iya, hidupin memperbaiki perekonomian. Nah, itu yang harus didengar. Bukan tentang keributan dan keributan. Enggak. Supporter jangan dimanfaatkan pas pilkada doang. Nah, kalau mau jadikan supporter sebagai kendaraan, toh kendaraan itu harus dirawat, dibensinin, dicuci, diservis. Jangan cuma dipakai, dipinjam, ditinggal ya. Elah. tos buat kalian pejabat. Salam hangat dari saya. Dari kita semua. Barisan-barisan yang pernah merasakan. Berarti pernah gitu. Sering, Mas. Karena sebenarnya untuk sepak bola kabupaten itu aneh, Mas Bil. Dalam artian kenapa sih maksudnya orang pemerintahan itu nggak sadar gitu tuh bahwa sepak bola sendiri ini punya hal yang bisa ngebangun daerahnya sendiri gitu tuh. Kenapa sih toh? Oke lah, silakan kalian bermain politik dengan kami kan, tapi kan balik lagi ke kami mau atau enggak kan. Mereka tuh sadar nggak sih dari sepak bola itu bakal menghidupkan beberapa lini perekonomian yang lain gitu tuh. Jangan dibilangnya ketika selalu nih kalau kita ke dinas segala macem, dia langsung balik nanyanya emang sepak bola kabupaten udah ngasih prestasi apa. Nah sekarang dia nanya gitu, kalian memberi fasilitas apa? Jangan tanya prestasi kalau kalian tidak memberikan bener jalannya. Sekarang kayak ibarat kita mau suruh ke Bandung nih, Mas, kita suruh ke Bandung tapi lu suruh jalan nggak dikasih ongkos, kita mau ke sana pakai apa gitu. Jangan ngomongin prestasi dulu, kontribusi dulu. Kontribusi Pemkot ini, maaf ya. Pemkap ya? Iya, Pemkap. Maaf, saya bukan mau kritik dan saya nggak pernah tahu permasalahan Cirebon seperti apa. Cuman kontribusi apa Pemkap yang sudah berikan ke PSGJ ketika Pemkap menanyakan prestasi apa? Nah, ya itu kan? Iya. Pemkap kalau belum pernah ngasih kontribusi ya jangan menanyakan prestasi dan macam-macam. Biarkan ini mengalir. Gitu. Ya punten yang tahu diri lah, ngasih apa, nanyain apa gitu kan. Karena ini sebenarnya ini orang-orang pada jaga semua ya. Ya udah kesel, Mas. Ini curhatan semua, ini enggak masalah. Dan mudah-mudahan ditonton ini sama Pemkap, ditonton di-share. Kalau enggak mau nonton sendiri nanti saya tontonin lah, tak ada nobar di sini. Kan deket nih sama kantor pemerintahan gitu kan, saya kasih undangan resmi nggak apa-apa. Apalagi sekarang sebenarnya udah enak, Mas Bil. Untuk 3 tahun sekarang tuh udah enak. Kasarnya di zaman 3 tahun yang lalu kita untuk ngumpul aja nih, Mas, mesti ngetokin rumah orang satu-satu, Mas. Jemput ya? Dijemput kan? Kita cuma mau ngumpulin anak-anak Pasogati nih untuk ngobrol kayak gini. Ini kan tinggal nge-sell nih, datang. Dulu mah kita jemputin ke rumah masih tidur, ada yang masih tidur. Ya ditungguin itu pun belum mateng gitu tuh. Kasarnya sekarang jalannya enak udah di aspal gitu tuh. Udah ada lampu. Tinggal ayo kita lewat sama-sama. Kita meluncur gitu kan. Kenapa dipersulit gitu tuh? Sebenarnya PSGJ tahun kemarin yang saya bikin kasarnya, masa sih setiap tahun kita selalu menangis di akhir pertandingan gitu tuh. Yang kita tangisin tuh kegagalannya tuh, Mas. Kegagalan yang kita tangis. Karena apa? Selama 3 tahun saya rasa untuk proses cukup lah. Karena proses ini yang kita lakukan maksimal, Mas. Menurut kita nih ya. Tapi kenapa di tahun berikutnya kok kita masih merasakan proses juga gitu? Kita juga pernah di urutan keberapa sih PSGJ ini? Oh itu pernah hampir final, pernah kita nasional tahun kemarin nasional tahun 2019 itu. Tahun 2019 kemarin. Iya, kemarin. Final.
Nasional, zona nasional dulu. Zona nasional. Oh, zona nasional. Terus Besar ya? PSID Jember. PSID Jombang. Iya, Jombang. Terus sekarang turun lagi atau gimana? Ya sekarang nggak tahu mas, karena kan kena corona nih. Ya, itu kan satu. jadi belum Enggak, tahu. berarti udah nasional dong sekarang. Kalau menurut cerita seperti itu, dan Harusnya. menurut data harusnya Ya. seperti itu. Cuma kenapa di laga home kita kalah WO? Tapi kenapa pas kita away kok berangkat? Itu kan pertanyaan mas. Kita di kandang sendiri WO nih, Nggak dapat izin. nggak dapat izin di Stadion Bima. Kita ini kalah WO. Kalau WO. WO 3-0. Pertanyaannya kenapa manajemen tidak memperjuangkan? Harusnya Banding bisa. harusnya bisa itu mas. Bisa terlaksana juga Bisa pertandingan. terlaksana juga. Bukan tidak memperjuangkan sih. Kita dari Pak Sogati sudah ngasih solusi nih. Ini. Tapi dia ngakunya sudah punya jalannya sendiri. Dikawal nggak itu? Tapi nyatanya si pilihan manajemen ini Orang yang salah. Itu. malah tidak bisa berbuat apa-apa. Pas ngomong kayak gini dikawal nggak sama teman Pak Sugati? Dikawal. Apa ya? Kayak emang dulu pernah tuh di tim saya pernah tuh dulu masih Pak. Gak usah sebut namanya. Mas Bang mungkin tahu lah. Yang rumahnya di sana tuh yang Jauh lah Ya. film. Karena sekarang dia udah naik di sini. Kalau saya macam-macam ntar saya dikubur di tengah perapatan. Saya nggak berani ngomong macam-macam. Itu bener-bener dikawal. Kita Bener-bener dikawal, ditungguin apapun. Maaf, ini bener-bener ditungguin, bener-bener apa sih yang lu lakukan? Apa sih? Kalau lu ngomong kasarnya, ini pokoknya lapangan udah selesai, bla bla bla. Kita tungguin beneran. Kita nongkrong di depan rumahnya. Oke, saya tungguin. Akhirnya jam 2 siang itu lapangan nggak jadi kesewa. Masih digembok. Ya sama kejadiannya. Pertandingan lawan Rembang kalau nggak salah lawan lawan Rembang, dan kita itu nyari uang untuk nyewa Mandala waktu itu 20 kalau nggak 25 juta. Yang minjemin uang waktu dulu itu masih Pak Wali Kota dulu, Pak Edi Yudianto. Terima kasih. Wah, mantap wali kotanya. Itu langsung dipinjemin uang sama Pak Edi Yudianto. Langsung dipinjemin uang. Karena ya itu tadi apa ya? Saya nggak nyalain manajemen yang dulu enggak. Manajemen keren semua. Mantap. Ada yang salah. Ada yang salah, mah benar dengan segalanya. Manajemen kan maha benar. Nah, benar dengan segala bacotannya, Mas. Kita pernah sih. Itu dulu itu pernah dikawal itu enggak? Jadi waktu itu kronologis Mas ya. Tahun 2019, kita bicara 2019. Karena waktu itu menemukan kesulitan soal home base di 2019. Itu kita bantu mati-matian, Mas. Bahkan kalau mau tahu, Mas, manajemen nggak tembus untuk Stadion Bima. Sedangkan H-3. Liga H-3 loh, Mas. Dia minta bantuan ke teman-teman Sugati enggak? Ke rumah saya, Mas. Terus Udah dikasih jalan. Saya kasih jalan. Akhirnya pihak yang punya Stadion Bima kan ketua dewan di kota Cirebon. Akhirnya nyuruh kita untuk datang ke kantor dewan. Dan itu pun ya saya tidak menutupi ini semua bantuan daripada Bu Seli. Terima kasih Bu. Bu Seli, saya pernah ketemu dengan Ibu. Keren. Ibu keren. Itu kalau bukan Ibu yang nelpon, kita nggak bakal bisa seperti itu. Kita nggak akan bisa main di Stadion Bima. Yang setelah derby itu ya. Setelah derby. Ternyata dengan bantuan Ibu Seli lah. Dengan bantuan Ibu Seli. Harusnya ini jadi manajemen aja. PSGJ masih terlalu buruk untuk Ibu Seli yang terlalu baik, Mas. Nah, Itu jangan jangan dulu. Nanti sama aja kita Yang belum ceburin Ibu ke dalam sumur yang dalam, Mas. Ibu masih terlalu baik, jangan Bu. PSGJ masih terlalu buruk. Itu kan sampai dan akhirnya saya kecewa, bener-bener kecewanya, Mas. Pas zona nasional itu. Panpel udah bener-bener kecewa sama pihak PSGJ. Mereka merasa tidak dianggap, tidak dianggap lah. Akhirnya waktu itu pihak manajemen dan pengurus PSGJ ini nelpon, "Pek, tolong bujukin Panpel untuk mau manpelin lagi." Oke, saya bujuk. Yang nelpon Pak, yang punya PSGJ katanya. juragan sate. Bukan. Manajemen ya. Ya. Juragan sate Pak, enggak saya. Itu sampai akhirnya saya coba konsolidasikan, cuma ngobrol-ngobrol, dan akhirnya mereka mau, Mas. Karena waktu itu saya ngomong, jangan melihat PSGJ-nya. Melihat kita. Masuk hati supporter, lihat Lihat supporter. Kasihan Dengan ini. Iya, ini ya. dengan animo supporter yang lagi Kasihan gitu. Mimpi besar-besarnya anak-anak, gitu. mimpi anak-anak, semangat anak-anak dipatahkan gitu aja. Akhirnya mereka mau memodalkan, keluarin uang anggaran. Ya saya sebut ya, terima kasih PSSI Kabupaten yang udah sempet membantu
Panpel 2019 sampai detik ini, bahkan sampai itu Mas. Ya udah Pak, kalau gitu caranya saya melihat Mas Sogati, saya kucurin anggaran 10 juta untuk modal Panpel. Pinjaman. Enggak perlu pinjaman men. Ya maksudnya modal. Sok dipakai. Kasih modal. Iya. Nah, setelah jam 7 malam Mas, setelah saya rapat sama PSSI, tiba-tiba Tek, alhamdulillah saya udah dapat Panpel. Bajingan loh Mas. Saya disuruh untuk nyari orang, suruh bujuk, udah dapat, dia malah alhamdulillah saya udah dapat. Ini enggak saya pengen tahu. Ini dia itu pengusaha, pejabat atau apa di sini gitu loh. Kalau di sini atau orang yang punya uang. Katanya sih orang yang punya uang. Katanya. Tapi realitanya ya enggak, maksudnya kalau orang yang punya uang kan pasti kelihatan tuh. Main judi ke Wilapanap atau maaf nih. Atau PSGJ dimainin di Wilapanap kan kita nggak tahu. Jual beli skor kan kita nggak tahu kan. Atau digituin untuk memperkaya diri sendiri. Dia lebih punya cerita sih Mas. Timbang punya uang dia lebih punya cerita gitu. Ya cerita apa yang nggak pernah ada yang pengen ganti dia. Bukan nggak ada, dianya nggak pernah mau. Karena nggak pernah mau. Karena ada aset di dalam sebuah PSGJ ini, di balik semua nama logo tersebut. Enggak gini, PSGJ ini sebenarnya ada saham, ini PT, atau seperti PSIM yang dulu itu kan bukan PT tuh. PSGJ ini PT atau bukan sih? Sebenarnya PSGJ menurut historis itu milik pemerintah daerah. Nah, plat merah. Nah, plat merah kan? Plat merah. Kenapa dimiliki sama satu orang? Karena waktu itu ada regulasi yang mengharuskan tim sepak bola di Indonesia untuk tidak menggunakan nama pemerintah daerah, apalagi anggaran. Jadi akhirnya harus ada akte notaris ya waktu itu ya. Dibuatlah oleh beliau dengan sekarang PDW. Atas nama dewe. Tanpa sepengetahuan orang lain. Tanpa sepengetahuan PSSI kabupaten pun tidak tahu, bupati pun tidak tahu. Kenapa nggak dituntut? Karena ya semuanya udah kejadian Mas, karena waktu itu kita belum ada di waktu itu. Kita belum punya power. Kita belum punya power. Bukannya saya mau terus membujuk kalian buat gimana enggak ya. Cuman kenapa sekarang ketika kalian kuat, kenapa kalian enggak? Belum dapat momennya sih. Sebenarnya kita momennya. Jadi momen dimana kita ya sebenarnya tahun ini momen Mas. Kita mau tonton di tahun ini dia sanggup atau enggak. Sebenarnya kalau enggak sanggup 2021 kita ambil. Secara paksa sekalian. Kita udah ada di pikiran. Keren. Seperti itu, supporter. Seperti itu keren. Maksudku, ya apa ya? Supporter ini jangan dijadiin komoditas. Apa ya? Jangan dijadiin komoditas buat nyari uang doang. Dengan pribadinya gitu kan. Gitu, jangan jadiin seperti itu. Kita juga punya suara. Paling enggak, kalau menurutku sih dengan PSGJ yang besar seperti ini, dengan Pak Sugati yang sebesar ini, dengan PSGJ, bukan ngecil-ngecil PSGJ ya, dengan PSGJ yang seberapa itu, kenapa nggak kalian ambil gitu loh? Iya. Sebenarnya tinggal nunggu momen. Sebenarnya tinggal nunggu bom ini kapan harus diledakin. Kasarnya udah siap. Kita udah siap, udah matang. Udah matang, tapi nggak usah sebutin. Nggak usah dibocorin, kami tahu. Rahasia pabrik ini. Tinggal tunggu aja. Keren. Seneng aku. Besok kalau udah dapat itu, wah, benar Mas udah ke sini. Kita rayain Mas, besar-besaran. Kita udah menang gitu kan. Konvoy kabupaten. Kita bikin kalah macetnya Japur. Tenang aja. Pokoknya ya pas momen-momen itu panggil lah, kabarin lah. Pokoknya pasti apa ya? Aku pengen lihat gitu loh. Setelah euforia kemenangan kita ya. Oh ya harus. Teman ini euforia terus setelah dipegang ini ya harus lebih maju dong. Iya, harus lebih maju dong. Jangan malah terus mundur terus lah. Karena ada beberapa orang yang ketika ngomong-ngomong seperti itu, pas timnya didapat, lihat uang, tembang. Iya. Lupa tujuan awal. Iya kan? Banyak seperti itu. Jangan sampai teman-teman ini seperti itu. Yang gitu tadinya harusnya lurus, belok. Aksi ini dulu. Ternyata awalnya besar dulu. Iya. Ternyata awalnya besar nih. Gitu. Simpan dulu. Oh ini enak nih, lega gitu. Jangan. Alhamdulillah iman kita kuat. Nah. Kita pernah diuji kok iman itu. Makanya aneh sebenarnya Mas, kalau memang dibilang
dibilang siapa sepak bola ini nggak ada uangnya, nggak mungkin dong mereka manajemen mati-matian. Nggak mungkin. Mati-matian ngepegang PSGJ ini gitu tuh. Kan nggak mungkin kalau nggak ada tapi ada sebut kan. Benar. Jadi dikiranya kita masuk ke situ tuh sangkanya kita juga mau ngambil gulanya dikiranya. Makanya sebelum ke pintu pertama aja kita udah di gerbang, udah nggak boleh masuk, kau sini aja udah. Udah kamu yang hidup ya di sini ya gitu. Tapi keimanan kita alhamdulillah masih udah diuji. Pemilihan bupati kala itu kita di telepon setengah satu ya? Iya. Setengah satu malam. Kita disodorin uang 20 juta mas. Dengan dalih membantu PSGJ. Oh nggak mau. 20 juta buat apa? 20 juta untuk micet kurang. 20 juta buat ngidupin PSGJ ya Allah. Itu buat beli skor aja kurang. Dapat skor juga setengah. Untuk beli ikan cupang aja masih nombong gitu. Baru dapat 20 juta. Tapi kita hargai bentuk kepedulian beliau. Kita pertemukan, tapi disaksikan oleh kita. Bikin momen, tapi dalam bentuk kepedulian tidak ada intrik kampanye. Saya larang keras itu mas. Tapi alhamdulillah terlaksana dan janjinya yang belum ditepatin. Jadi nggak jadi, saya tetap akan membantu PSGJ dan sekarang nggak jadi, tapi sekarang sudah jadi dewan mana? Ini mah yakin namanya siapa namanya? Ya Kang Lutfi. Itu di situ. Di situ. Kantornya di sini. Ya punten ki sinakon ang. Sesuai janji. Kan cowok yang dipegang mulutnya. Kalau nggak bisa dipegang mulutnya. Nah, pegang titik. Enggak. Tanda. Terus saya pulang nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang dari Cirebon. Jangan lupain Pak, waktu pertama jadi yang diajak makan tongseng pertama siapa kalau bukan kita orang Pak. Nah itu kan. Tuh. BJB 100 juta. Karena teman-teman ini seperti itu supaya PSGJ maju, bukan mau nyari uang. Pak. Kalau kita nyari uang, Gusti Allah sudah memberikan porsi untuk rezeki kita sampai kita mati, Pak. Kita punya jalan sendiri, kita punya rezeki sendiri, ngapain kita ngambil rezeki orang lain? Jadi maksudnya Mas Gope ini, Pak Lutfi itu ngajakin ketemu itu bukan minta uangnya Pak. Enggak. Alhamdulillah punya saya, Pak. Punya. Orang tadi saya dikasih makan dia. Mahal ganteng. Kontribusi dulu, Pal. Itu jadi saya yakin teman-teman ini enggak minta uang dari situ, enggak, cuman supaya PSGJ itu maju gitu loh. Maju, Pak. Jadi teman-teman ini milih mungkin karena pembicaraan dari awal serius. Serius PSGJ ini tak majuin. Ternyata dimajuin apanya? Emang dorong mobil, majuin doang. Enggak semudah itu Ferguson. Kalau itu cawe duit mah ngapain kita ninggalin kerjaan ya? Nah, tuh. Ngapain? Itu Pak, maksudnya kita sih nggak ngungkit, cuma inget Pak, kita mau ngebantu di akhirat supaya janji Bapak cepat ditepati. Karena janji adalah hutang akan diungkit di akhirat Pak. Ini besok dan akan ditayangkan nobar. Nonton semua. Nonton semua saya harap. Bila perlu kantor KONI saya untuk tontonin. Layar lebar. Pakai layar Kita lebar. obrolan seperti ini, bukan obrolan masalah rival, obrolan masalah apa enggak, cuman ini kan Curhatan. curhatan teman-teman yang selama ini terpendam. Yang selama ini terpendam, akhirnya dikeluarkan lah. Karena media sosial nggak pernah ada yang malu ini. Gitu kita sering diundang ke media-media Cirebon Mas, live di TV, tapi kita bahasnya selalu dibatasi. Ya Allah, ini belum klimaks. Keluarin ini semua Langsung di-cut ya, Mas jangan ini, Mas jangan frontal. Alah, apa ini? Mau ngomong. Jangan nyebut instansi. Jangan nyebut instansi, Mas. Jangan nyebut nama. Aduh, di sini bebas mau nyebut siapapun. Pak, nggak malu apa Pak? PSGJ dibiayai pakai seragam sekolah. Seragam pejabat masa nggak membiayain Pak? Aduh. Mahal Pak. Pakai seragam jabatan 100 juta baru jadi PNS, Pak. Tos dulu, Pak. Biar tenang. Ya ini kritik. Ini kritik, Pak. Kritik bukan menjelek-jelekin. Bukan. Bedain. Kita ini teman-teman Pak Sugati di sini tuh bukan kritik sih. Menagih janji. Kecuali kalau jelek-jelekin, wah Pak itu jelek-jelekin. Yeah. Beda. Enggak. Di sini nggak ada yang jelek-jelekin, nggak ada yang jelekin instansi, nggak ada. Cuman teman-teman di sini nagih janji. Janji yang pernah diucapin ketika sebelum menjadi seseorang. Ya lebih halusnya kita mengingatkan.
Bukan menagih, mengingatkan. Oke, kita lanjut lagi dengan kopi lagi. Kopi Tribun Kopi yang goalkeeper. Kopi susu. Ini asli buatan teman-teman Pasugati. Dan untuk dijual untuk umum ya? Umum. Ini udah ada tokonya belum sih? Kita masih PO, Mas. PO ya? Masih PO. PO bisa hubungin ke Tribun Kopinya langsung di ya, Instagram. Tribun Kopinya di mana? Di Instagram. Open PO tapi banyak Open PO kopinya di mana? Di Instagram. Tahu di mana? Diantar ke tempat. Bisa diantar ke tempat. Oke, masalah Tribun Kopi udah oke. Pokoknya kalau teman-teman Cek Instagram aja. Cek Instagram teman-teman khususnya teman-teman Cirebon. Kalau pengen kopi langsung ke Tribun Kopi, cek Instagramnya langsung. Ini asli buatan teman-teman Pasugati. Sebagian juga nggak tahu sih. Pokoknya teman Pasugati buat menghidupin teman-teman Pasugati sendiri. Sebagian dananya juga mungkin masuk ke Klub. PSGJ juga. Iya. Klub yang penting yang jelas itu. Tadi ada yang sedikit yang kepotong masalah pemikiran yang kita anggap itu sebagai bom waktu. Ya kan? Iya. Ungkapan saya sih di Pasugati di PSGJ ini lebih seneng ngobrolin masalah internal. Iya. Daripada ngobrolin masalah rival. Benar. Karena rival apa sih? Sepele dia bukan lawan kami gitu kan, karena mereka lahir tahun 34, kita 62. Aduh, masa lawan orang tua dusun. Gak boleh Mas, dosa kita Mas. Dosa. Daripada kita ngobrolin masalah rival, saya lebih seneng ketika teman-teman Pasugati kayak Mas Simon, kayak Mas Gopek, kayak Mas kemudian ngobrolin masalah internal. Karena mereka bener-bener punya sesuatu yang pengen mereka keluarin dan nggak pernah dikeluarin di media sosial manapun. Selalu dibatasi. Ketika Mas Gopek tadi ngomong dibatasi Mas, harus nggak boleh ngomong ini. Makanya di sini silahkan ngomong sepuasnya. Klimaks boleh sampai cerot. Oke, cerotin kita. Gini loh, bukan duta perdamaian. Ada apa lagi sih sebenarnya di Pasugati, ada apa lagi sih? Ya sebenarnya kalau permasalahan internal atau chaos kita paling klimaks itu di internal kita adalah ya sama manajemen ini, yang manajemen ini tidak ada kesanggupan untuk benar-benar menghidupi PSGJ. Jadi setiap tahun selalu berpangku tangan kepada kita orang Mas. Terus dari dana-dana tiket masuknya kemana? Tiket masuk ke tim juga. Ke tim. Ada ke Panpel. Iya, ke manajemen langsung. Ke manajemen. Kok mereka bilang nggak ada uang? Itu dia pertanyaannya. Kemarin 2019 itu kita dari pembagian tiket selama putaran pertama ya waktu itu ya? Ya, putaran pertama. Putaran pertama kita kasih, sebetulnya kita juga kan terlibat Mas dalam Panpelan. Kebetulan ketua Panpela ini salah satu dewan penasihat kita juga gitu. Jadi ada dana dari tiket ini diberikan untuk tim. Maksud dari kita memberikan untuk tim ini untuk membantu soal akomodasi atau operasional untuk tim gitu kan, keberlangsungan hidup tim lah. Tapi bicaranya nggak ada uang gitu kan. Pertanyaan besarnya, ini uang lari kemana? Kan gitu. Dan sampai saat ini alhamdulillah belum terjawab. Nggak dikejar. Udah sempat dikejar namun dia semakin jauh. Semakin ku kejar. Ada pemikiran aja, mungkin masih ada pemikiran ya buat apa gitu, buat apa gitu. Yang tadi ya, yang waktu tadi itu mungkin ya. Waktu itu sebenarnya kita sekarang kan kasarnya lepas tangan ya. Dulu kan kita selalu terlibat dalam manajemen, dalam artian membantu manajemen untuk segala perizinan, sewa lapangan segala macam. Sebenarnya itu ada campur tangan kita Mas Firna. Kalaupun memang liga ini jalan, kita Pasugati menarik diri dalam artian ya udah silakan. Monggo. Kita bersikap layaknya supporter pada umumnya aja, udah kita tinggal misalkan boleh tonton ya nonton. Nggak boleh ya udah. Beli tiket ya beli. Dulu kan kita memperjuangkan kamu harus main, ayo apa yang kurang kita bantu segala macam. Jadi di liga kedepannya nanti jika memang tuntutan kami belum dituruti ya kita bakal kayak gini terus. Sorry to say ya. Tapi yang enggak tahun ini terakhir kita klimaks. Maksudnya teman-teman ini relan tuh kayak gini terus? Enggak, makanya kita kasih waktu sampai akhir tahun ini Mas.
untuk selesai liga ini. 2020 ini. Musim 2020 ini. Harus pokoknya. Harus. 2021 kita Sama. ambil. Iya. Gitu. Apa ya? Aku tuh lebih seneng ketika teman-teman optimis. iya. Iya. Gitu loh. PSG harga mati, gimana ya kayak ya sorry maaf nih bukan ngomongin masalah gambar dan lain-lain. Kasarnya kayak ngomongin masalah istri lah kasarnya gitu. Nah, Iya. Ini istri gua bangsat. Nah, gitu kan. Ini punya gua nih. Nah, Asu kan gitu kan. Kasarnya kayak gitu loh. Apa yang kita perjuangkan ya itu kita harus dapatkan gitu kan. Sesuai keinginan kita kan. Nah, itu maksud kita, Mas. Makanya kita mau benar-benar bersikap di tahun ini. Apabila sikap kita ini tetap tidak digubris oleh mereka-mereka orang, ya jangan nanya punten-punten nih, maaf nih. 2021 Ada kita paksa. Ada bom yang bakal Jangan kaget meledak. nih. Enggak perlu disebutin. Ya. Perlu. Pokoknya teman-teman di luar sana tinggal kita siapkan hidangan, monggo dinikmati hidangan yang kita siapkan. Nah, gitu. Mau dia. enak mau enggak urusannya ya monggo Kepikiran nilai. nggak kalau untuk PSG yang dibikin PT? Ya itu jauh dari sebelum itu kita sudah mikirkan. 2018 ya sempat. Nah, 2018 kita sudah tekan. Rencana pengen berapa persen dari PT itu? Kalau untuk PSG sendiri. Kalau untuk Pasugati sendiri, pegangnya berapa puluh persen sendiri? Ya syukur-syukur bisa 50% nih. Dari 70. 70. Biar kita punya hak ya. Yang dipegang atas. Iya. Jadi tetap punya Di atas lah. 30, Iya. kalau 70 susah. 50 lah. 50 susah sih menurutku. Cuman nggak tahu kalau memang PSG memang teman-teman Pasugati kuat dan mampu, ayo. Ya, saya Mampu kok, aku pikir mampu kok, mampu. gitu loh. Sebenarnya Mampu kok, jual rumah, jual apapun nggak masalah. Bola bro. Mampu. Bola friend. Dan juga nggak apa ya. Bola friend. Kasarnya 90% juga sanggup sih. Mampu. 100%, Keren nggak? 100%, tahun Dengerin ini. tuh. Siapa namanya manajernya? Tuh dengerin tuh Pak. Kasarnya kalau kita mau hitung-hitungan nih Mas, maksudnya kalau memang mau peran hitung-hitungan apa yang sudah teman-teman Pasugati keluarkan nih kasarnya misalkan dari jersey segala macam ini dikalkulasikan sok misalkan sumber pemasukan ke PSGJ ini dari apa yang manajemen cari sama sumbernya dari Pasugati ini gedean mana? Nah, Cuma itu dia. sayangnya kita nggak pintar matematika, jadi kita nggak Iya, pernah jadi harus ada yang lebih tepat. Kasar Kita gini. tulus gitu. Harus ada yang kayak gitu. Nah. Harus ada yang pemikir. Iya, itu. Harus ada yang pemikir. Harus Aku ada. waktu itu sempat Mas, jadi ada yang pemikir, ada yang petarung sama apa ya satunya tuh? Oh dari Mas Kodek gitu loh. Nah kita dikasih ilmu seperti itu dan Nah, kita masalahnya kan lakuin. ngobrol sama aku. Kalau pemikir sama Pemikir Mas Kodek. penabrak sama administrasi. Nah itu Mas. Itu harus ada. Harus wajib. Harus Wajib ada. ada itu. Di tiap klub mikirku. Pemikir ada. Pemikir ada. Dobrak ada. Dobrak ada. Administrasi udah ada. Sudah ada. Administrasi ini penting buat megang keuangan supaya nggak diselewengin. Nah Ada, itu Mas. itu Udah ada ada. semua. Udah ada. Penting. semua. Nah, pemikir ini dipelihara. Nah Supaya gimana caranya supaya si pemikir ini nggak dimasukin pikiran-pikiran yang Nah, lain gitu Jangan loh. mikirin yang lain, Ya. nggak usah ikut suruh ganteng, nggak usah. pendobrak kasih makan yang Udah, banyak. kasih di rumah aja pokoknya Iya. pengen mau nonton bola dikelilingin tuh sama petarung-petarung kasarnya kan gitu. Iya, makanya Daripada si pemikir ini Bener. satu disikatin sama orang banyak daripada kenapa-kenapa mending dikelilingin sama teman-teman. makanya si pendobrak ini kita kasih makan banyak supaya tamengnya ini kuat. Nah, itu dia. Oh, berarti udah ada kan? Udah Mas. Berarti kan tinggal jalan. Tinggal Tinggal gerak. jalan. Makanya tinggal tekan tombolnya aja. ini tinggal udah. Tapi ya nanti tunggu kapan Nggak waktunya. dikasih tahu. Surprise. Nanti Surprise. entah itu kemungkinan bareng sama kembang api tahun baru ya entah. Pokoknya kita tunggu. Kita tunggu. Oke. Sekarang saya pengen saran dan kritik buat IFF dari Mas Iman apa? Sarannya sih kayaknya nggak ada deh, makanya kalau kan ini channel bagus juga nih. Lumayan sebenarnya channel baru baru tentang budaya supporter di Indonesia. Ya saya salutin lah, keren buat IFF. Tetap semangat, tetap kunjungin teman-teman supporter yang lain, nggak cuma supporter besar ya. Supporter lain kayak contohnya ya teman-teman Pasugati juga kan sebenarnya dari liga antah berantah lah, liga itu sebenarnya. Apalah dayang. Ya itu tetap kunjungin teman-teman supporter lain, jangan cuma supporter besar aja. Itu aja sih sarannya. Dari Mas Gope? Kalau saran dari saya ya itu tadi benar yang kata Omin bilang, tetap kunjungin supporter yang selama ini tidak terekspos oleh media, yang
keluh kesahnya sama seperti kita tidak diperhatikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang terkait atau pejabat-pejabat di daerahnya. Itu harus diperhatikan karena di channel ini keren loh. Kita boleh barbar loh. Kita boleh cerita apa adanya dan semua Gak ada yang ditutupin. Gak ada yang ditutup-tutupin. Gak ada yang disembunyikan. Ini semua keren, asli keren. Saya salut. Saya baru ketemu media, ketemu channel YouTube yang boleh barbar seperti ini. Keren, asli. Jadi klimaks juga saya ngeluarinnya nih. Strop kan. Keren, semangat terus untuk YFF. Tetap kunjungi. Kalau saya sama sih sebenarnya selama ini kan kita dibatasin sama media ya. Kita mau ngomong ini jangan malah ini kan tadi malah kebalikan ya kan. Silakan Mas bilang aja apa yang mau diomongin, enggak usah ditahan-tahan. Jadi kasarnya si media ini kasarnya supaya orang lain ini tahu bahwa supporter sepak bola nih tidak melulu soal bolanya aja, tapi ada hal positif lain yang bisa dikerjakan dan ada hal yang lebih penting lah, maksudnya nggak melulu nonton bola, tahu enggak itu kan enggak seperti itu. Selama ini kan mindset masyarakat umum kan seperti itu kan. Mindset media sosial. Media sosial itu supporter itu datang rusuh, bikin masalah, pulang tidur. Ujungnya pertandingan tanpa penonton. Gak pernah mikirin ternyata supporter itu ada yang sedalam ini gitu. Ada yang sedalam teman-teman Pak Sugati ini gitu loh. Dalam bahwa ngurusin pusing masalah manajemen, pusing masalah kan teman-teman di Indonesia kan nggak ada yang tahu nih. Kan di seluruh Indonesia kan. Ini Indonesia nggak ada yang tahu nih bahwa ternyata Pak Sugati itu sampai iya kan sampai ke dalam-dalam gitu loh. Nggak ada yang tahu kan. Di sini akhirnya ketahuan semuanya gitu loh bahwa tadi Pak Jangan disebut karena udah disebut tadi di awal. Sebut mulut aja di DPR. Nanti mules yang ada. Salam lari Pantura. Cirebon.